Kurang dapatan Bang. Tadi kami sudah diterima dengan baik oleh bidang konseling, karena dalam pembuatan LP itu kan harus ada konseling. Kita bertemu dulu, kita jelaskan apa yang mau kita laporkan, didiskusikan, kira-kira masuk nggak ini. Alhamdulillah, setelah berkoordinasi dengan Kani, berkoordinasi dengan Pak Kasar, dan ini nih yang saya dari Lubuat yang paling dalam selaku ketua tim dengan teman-teman saya ada 10 orang dan mewakili keluarga besar Pak Bajide, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahman, dan Kasar Reskrim AKBP Gogo Ganesun. Kenapa? Karena saya dapat merasakan bahwa beliau itu saat ini menjadi perhatian publik terkait dengan laporan Nikita Mirzani kepada Fadel, terkait dengan laporan saya kepada Nikita Mirzani. Ini sudah pasti memakan waktu, apalagi kasus-kasus yang lain juga ada. Dan malam ini kami juga melaporkan, dan ini semata-mata saya jelaskan tadi kenapa kami bawa ke sini, karena laporan saya dengan laporan Pak Umar itu banyak satu rangkaian dibuat oleh NM Nikita Mirzani. Misalnya dia buat jeruk lemon, ngomong-ngomong nyebut Rasman, pengacara ini, dan keluarga Bajide, terkait-kait dia. Nah makanya tadi saya sampaikan tolong. Nah sedangkan yang lain, yang 2 lagi memang kita tidak bawa ke sini. Kita tidak mau membebani terlalu banyak Polres ini. Baik, karena itu saudara-saudara, tadi sudah resmi dibuka LP-nya. Nih. Pasalnya, sebutin aja. Pasalnya. Sebutin LP-nya dulu sebentar ya. LP-nya tetap pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat 3. Itu Mat ya? Ya, benar. Nanti dalam pemeriksaan kita yakin akan ada pengembangan. Dan kami juga barusan tadi dapat data baru terkait dengan keluarga Pak Bajide, itu nanti akan kita sampaikan. Jadi prinsip saya sekali lagi dengan tim dan keluarga Pak Bajide, sudahlah. NM, kau sedang katanya berlibur di negeri matahari. Kalau sedang berlibur, jangan ngoceh-ngoceh, supaya jangan nambah masalah. Libur-libur saja. Nah, kayak saya pergi, saya bukan liburan, saya bekerja ke luar negeri. Tapi saya tetap layani dengan baik. Nah, sekarang 2 sudah. Kami minta jangan tambahi lagi. Kenapa? Karena apa yang kau bayangkan itu, kau merasa kuat, ini hukum tegak lurus. Dan pertukaran pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu adalah kesinambungan. Maka proses hukum juga berkesinambungan. Saya 2014 adalah salah satu tim Pak Prabowo Hatta. Jadi bukan orang asing saya. 2019 Pak Jokowi Ma'ruf. Sekarang kita juga dukung pemerintahan ini. Tidak ada yang berubah. Bukan, maksud saya, karena ada yang bilang begini. Ada yang bilang begini, kalau ini Rasman kan dia nggak dukung ini, nggak ada hubungannya ini pemerintahan. Jangan bawa pemerintahan Bang. Nggak, bukan, ada yang bilang begitu. Jadi saya sampaikan ini supaya jangan ada menganggap ini urusan orang yang berkuasa. Tidak ada. Nah, jadi apa yang mau ditanya? Pasalnya sudah? dilaporkan, Ancaman hukumannya 4 tahun. Berapa pasal yang dilaporkan? 1 pasal. Mengenai apa, Bang? Kan sudah dibilang tadi 27 ayat 3. Pak Umar izin Pencemaran nama baik. Kalau yang kemarin Bang, pasalnya Bang?
Itu laporan saya. Iya, Sama juga itu beda Sama. Bang. Polda. Cuma saya ada juntonya 310 311. Oh, Kita junto kan 45 ayat 1. Tapi ini nanti ini 27 ayat 3 hampir sama. Hanya perbedaannya nanti akan dilihat pada pengembangan. Di pengembangan itu bisa berkembang. Contoh, kemarin Fadel ketika dilaporkan itu pasalnya berapa, Mak? Ada 76B. Ketika dipanggil 76D ya, ketika dipanggil sebagai permintaan klarifikasi itu nambah pasalnya. Jadi 6 pasal. Bisa jadi waktu itu barangkali setelah diperiksa pelapor ditemukan ada bukti-bukti maka bertambah. Nah, itu juga akan begini. Begitu dia. Pak Cukup Umar, ya. bagian mana yang Pak Umar merasa ini pencemaran nama baik? Ini ditunjukin lagi sudah selesai. Ucapan tadi juga yang bikin Pak Umar tuh kesal atau gimana sampai bikin laporan Pak Umar. Pak Umar boleh agak majuan Pak, boleh agak maju dikit Pak. Pak Umar agak maju dikit boleh Pak. Maksudnya bagian mana biar kita Semua. nggak Apa aja tuh? Boleh Saya disebutin. nggak ingat. Soalnya rangkaiannya Bapak penuh. boleh ada Boleh agak maju Pak, agak maju sedikit Pak. Sampai kemana? Oh sini. Udah, cukup ya. Enggak Pak, Yang kalian tanya, jadi salah nanti. Bang, katanya dijawab Bang. Nanya apa tadi? Apa mau ditanya? Bang, katanya mau ngelaporin lagi Bang. Apa kata-katanya yang kata-katanya Om apa Om? kata-katanya apa yang bikin sakit hati? Ya pokoknya tahu lah apa kalian tahu semua banyak di beredar di media sosial. Takutnya jadi dia Mas Martin soal dibilang miskin apa soal apa? Soal penghinaan Ya salah satunya itu. fisik Ya atau udah itu aja. dibilang tukang semir termasuk itu juga apa Ya salah satunya difitnah, tukang semir. Kan ganteng kan Fadel? Ganteng kan? dan teman cowok. Terus Iya, ada kalau yang cantik bilang cewek, Bang, jangan-jangan otak lu itu sudah dibalut sama tai. Nah, ya itulah. Dan bukti yang diserahkan apa aja Bang? Sudah flash disk, bukti apa namanya screenshot, rekaman layar dan lain-lain. Ya pasti ada lah. Kalau sudah diterima kan berarti ada data, walaupun diterima LP belum menjamin akan naik sidik atau tersangka. Tetapi paling tidak ada dasar. Kami berkeyakinan laporan kami kuat, karena itu kami datang, gitu. Oke ya? Seberapa yakin bahwa Nikmin akan kena penjara gitu maksudnya? Seberapa yakin dari pihak keluarga sendiri atas laporan? Mungkin Om Kalau ya sebagai sendiri. lawyer kami pasti yakin. Kalau tidak yakin kami tidak datang. Dan kami bawa data, kita nggak perlu lama berdiskusi. Nah lalu kemudian diterima. Nah tentang keyakinan ya sangat yakin, karena ini bukan rekayasa tapi telak. Dia memaki-maki, dia menghina, dia memfitnah, dia membuka ujaran kebencian dan membuat body shaming. Buat keluarga shaming apa yang mau disampaikan buat Apa? dari body shaming bagian yang mana Bang? Body shamingnya mana Bang? yang mungkin boleh disebutkan Bang. Muka saya dengan muka keluarga Bajide, dia bilang seperti aspal yang kurang apa? Yang kurang rapi, kurang rata. Ya udah itu kan body shaming. Terus flash disk itu isinya apa aja Bang? Ya sesuai dengan barang bukti yang kami sampaikan. Mungkin Apa itu tentang fitnah dan pencemaran nama baik? Apa yang dibawa Bang untuk jadi bukti laporan? Sudah tadi. Apa itu? Ya. Bisa disebutin. Saya sudah bilang tadi, salah satunya ada undang-undang IT begini. Dia media sosial, salah satunya Instagram. Apakah dia feed, apa stories dan lain-lain itu masuk. Dan dia unggah di situ. Dapat diakses semua orang di dunia ini masuk. Itu dia. Bang Martin minggu depan akan melaporin ke Baris Krim Bang Martin juga Bang. Yang dia bilang mesum ke saya itu sudah masuk unsur laporan saya kemarin. Nanti dari Om Rahman aja. Ya. Bang Martin dulu ngomong Bang Martin. Oke. Thank you. Berapa yakin CNN 28 Awas motor. Thank you. Laporin Pak. Coba Azari. Om Rahman yang tahu berarti. Laporan kemarin gitu. Dari sini aja. Sini aja. Orang Pak mungkin masuk ketemu ngomong Enggak, ke Baris Krim. pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Depan mau lapor ke Baris Krim Bang itu tentang Iya. apa Bang? Apa pasalnya Bang? Ada nggak apa yang mau dilaporin Bang?
Yang kami laporkan itu nanti tentang ada dugaan penelantaran. Terus kami para lawyer kan dilaporkan. Nah, itu kami anggap ke sana. Ke kanan, ke kanan. Halo. Bukan abang. Iya bang, itu kan pelantaran. Tidak tahu ada di safe house. Ada di safe house. Dia baik-baik aja. Tadi kami kirim itu membuat kami khawatir. Maka kami akan minta Lembaga Perlindungan Anak, KPAI dan Kementerian PPA untuk buka akses apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Jangan-jangan nanti safe house itu adalah bentuk dari upaya untuk mempengaruhi Loli mengorbankan klien kami. Tapi Bang, Dan sebagai warga negara, kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Kalau anak itu sudah kita tahu dia berontak, ada masalah, dan yang tahu itu adalah Fadel, Pak Martin, Bintang, Pak Bajide, dalam hal ini Pak Umar dengan Pak Titit dengan pengacara sebelumnya yang sekarang bergabung dengan kami, yaitu Saudara Bangkit. Jadi kami nggak mungkin membiarkan itu. Masa iya ada di depan Anda ada kejadian atas nama anak di bawah umur, orang tuanya diduga menelantarkan, nggak diterima, dia kesulitan, sudah datang 5 kali, terus lu sekarang bilang, itu anak gua, tanggung jawab gua. Lah, nggak bisa begitu. Yang gua tahu lu kemana aja. Yes, tapi Bang, minggu depan. Ini akan berlanjut ini. tapi lantaran anak kan secara dari awal nih kita memang menyekolahkan Loli di UK. Mungkin kalau dari pihak anaknya yang membangkang itu sebagai abang orang tua juga, apakah itu termasuk penelantaran Banyak anak anak? kita yang membangkang kan pendekatannya bukan harus dihukum jauh-jauh ke luar negeri, nggak dikasih makan. Bang, dia kan sekarang Kan dia ingin independen. Iya, kalau dia sekolah, kalau dia pun dia sekolah, tentu caranya untuk bagaimana anak itu ada masalah. Kalau lu khawatir dengan anak lu jauh di luar negeri, artinya Anda harus datang ke sana. Bukan dengan marah-marah begitu. independent woman bang. Iya. Independen woman apa? Lolinya pengen menyatakan pengen independen. Apapun ceritanya. Dengar. Itu ada asrama. Kalau di negara Indonesia ini dia datang bisa ambil paksa, kalau dia bisa ambil paksa anaknya, maka di sana pun kalau dia mau, dia pergi ke kedutaan, dia bisa ambil paksa anaknya. Dia mau di UK bang. Keinginan dia bang, sekolah di UK keinginan anak bang. Iya, kalau independent woman, kenapa sekarang dia kok tidak independent woman? Dia bukan maksudnya, dengar dulu. Kalau dia ingin jadi yang mau independent woman ini kan Loli kan? Kalau dia menganggap Loli ingin independent woman di UK dan dia sudah biarkan, artinya ketika Loli datang ke Indonesia, dia tidak terima dan kemudian Loli menempatkan dirinya sebagai independent woman. Loh, kenapa lu paksa-paksa sekarang dia dijemput paksa? Biarin aja independent woman. Karena udah kebablasan Emang di UK nggak kebablasan? Ya karena sama bang. Iya kan udah sama. Dari mana kamu tahu dia sama? diskusi aja Loli itu selama di UK dan ada beberapa saat itu menurut pengakuan dari Fadel, kan sudah pernah kami bilang dia bekerja endorse dari slot, ada kaitannya dengan 303. Nah itu bakal diperiksa juga. Itu kan sebelum kabur bang. Saya tanya Anda, kira-kira pernyataan dari Fadel ini ya, kira-kira kalau dia di asrama, dia lakukan itu, menurut kalian pantas apa enggak? Abang itu sebelum Dia udah kesulitan ekonomi selama di sana. Kan kalau anak lu membangkang, kalian rame-rame semua aspirasi perempuan ke gua, nggak apa-apa. Anak gua 8. Ini apa? Kalau ada anak yang membangkang, kita sebagai ibu dan bapak bicara. Saya bicara. Ada juga anak saya yang pendapat dengan saya, ada. Kami berdiskusi. Gimana? Udah kau aja yang ngurus. Saya pantau dari sini. Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami. Suruh berhijab.
disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Gitu Oh, ya. iya. Ini kita selalu pantau, Bang, sejauh ini. Gini. Kan saya sudah bilang, dengerin. Kan saya sudah bilang, saya tangan salah, kawan salah. Kan saya sudah bilang, kami minggu depan akan buat laporan dari tim hukum karena kami dilaporkan. Oke, nanti pasalnya kami sampaikan. Yang kedua, adapun terkait dengan dugaan penelantaran, itu akan kami sampaikan kepada LPAI, KPAI, Kementerian PPA. Kami sampaikan, inilah pengakuan Loli kepada keluarga Fadel, dalam hal ini keluarga Bajideh, dan kepada kuasa hukum yang lama, Bangkit, dan teman-teman. Kami sampaikan, apakah ibu akan diam saja, atau kalau bapak-bapak diam saja? Anak ini begini loh. Ini bukan anak ujuk-ujuk, tiba-tiba di blow up ke media, bandel, bukan. Atau marah, tidak. Ini sudah terjadi ketidaksinkronan antara ibu dengan anak. Dia lama ditinggal di UK, pulang, tidak diterima, kemudian dia nyari makan sendiri, dibantu oleh keluarga Bajideh, tiba-tiba dia ngotot, dibilangin dia hamil, dibilangin dia aborsi, ya dia marah. Kalau itu, maka dia melawan. Nah pertanyaannya, lu melawan sama seseorang, gak usah orang tua, pasti ada sebab kan? Nah, apakah tidak didengar aspirasi lu? Apakah boleh seorang anak di bawah umur, terus dia, lalu kemudian ibu membiarkan, terus besok dianggap lagi anak, panggil lagi, suka-suka lapor polisi, orang yang nolong dia? Nggak bisa begitu dong. Kasihan dengan dia. Yang tidak diterima karena merusak anaknya, Bang. Itu gimana? Siapa yang nggak diterima menurut? Kan yang mau datang ke rumah NM siapa? Kamera, Bang. Yang mau datang ke rumah NM itu adalah Loli, didampingi oleh keluarga Fadel. Bukan Fadel mau tinggal di rumah NM. Mereka punya rumah kok. Ya, udah ya. Jam 9. Itu seru. Kalian ini mau lahir biar dapat kalian cuan banyak ini. Serang-serang pribadi. Wajah yang udah bang, haus bang. Udah bang, kita maunya dingin. Tapi taruh nih dia mau ngomong. Abang mau ngomong, ada bang. Udah diam aja. Tunggu saja. Kemarin ya, tunggu saja laporan kami 2 lagi. Dan kalau nanti direspon dengan positif oleh KPAI, LPAI, kemudian Kementerian PPA, kami berarti menjadi perpanjangan tangan menyampaikan aspirasi Loli yang sampai kepada keluarga Bajideh dan kepada pengacara yang lama yang bergabung ke kami sekarang. Kalau ternyata tidak direspon sebagai warga negara, kami sampaikan itu kepada pihak berwajib, kepolisian supaya diatensi. Berarti semua laporan itu beda-beda, Bang. Tidak ada pengaduan begini, ya terus macam mana? Ya sudah, kalian aja menilai sendiri. Berarti semua laporannya beda-beda. Yakin LP, Dumas atau apa? Kita mau buka mata ya, kita mau buka mata netizen rakyat Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semua, bahwa ada seorang perempuan yang bernama Loli. Dia sempat Laura semua salah. Laura Meizani alias Loli. Laura Meizani alias Laura dengar dulu, Laura Meizani itu nama dia alias Loli.
dari pihak Bang, udah komunikasi Komnas Anak belum Bang? Jadi Loli tidak kata kalian yang bilang tidak siapa? Ini pada Laura pun Laura Bang, tidak Loli lagi dong. Sekarang Laura. Yang Loli itu siapa? Sebagai bentuk menghargai Bang dari keluarga udah Laura Bang. Keluarga manggilnya udah Laura. Terus yang ngomong selama ini Loli itu siapa? Oh, perlu saya tanya, yang ngomong Loli selama ini siapa? Kan ibunya. Bang, berarti masalahnya beda Bang. KPI belum Bang. Bang KPI udah komunikasi gimana Besi Bang? Kalian ini dengerin ya. Saya ini adalah pengacara profesional. Apapun yang kalian lakukan, saya tidak akan terpancing. Apapun kalian kejar, saya sudah bisa tangkis. Saya sudah jelaskan semuanya, cukup 2 episode sekarang. Laporan kami tunggu berikutnya. Kalau kami lihat tensi speak yang dia keluarkan di Instagram dia, kami akan pelajari. Tapi kalau dia masih ngotot-ngototan, sekarang urusan kalian bilang dong ke dia, Fadel ya Fadel, ya Laura ya Laura, kami ya kami. Kalau dia lebar kemana-mana, kami juga lebar. Kalau dia tutup, kita tutup. Oke? Sekali lagi Bang. Mau nanya apa? Soal ini Bang. Kalau ada panggilan terhadap Fadel, belum. Bang, katanya udah ketemu Kaseto Bang, Loli Bang. Saya belum tahu, tapi saya mau berangkat ke luar negeri lagi. Dulu Bang. Buat netizen aja yang sama netizen. Meeting ya Bang. Buat netizen apa Bang? Buat netizen nih Bang. Buat netizen apa Bang? Aduh ya Allah netizen Tahu nambah itu mata. berarti belum ada agen. Apa? Ngomong apa? Bang akan ada. Kalian ngomong apa? Bang, tadi Fadil akan dipanggil lagi nggak Bang untuk selanjutnya Bang? Terkait dari Fadel, saksi, saya sudah Bang. bilang kemarin, setelah selesai diperiksa, itu tergantung penyidik. Berarti belum ada agenda lagi Bang. Belum ada. Nah, kalau kami yang melaporkan, saya juga belum dipanggil untuk memberi keterangan. Kalau kami sebagai terlapor oleh NM di Polda Metro, belum juga ada panggilan. Jadi saya masih bisa pergi kemana saja. Nggak ada yang menghalangi saya. Saya ada kerja di luar negeri. Tapi kalau kalian mau wawancara, saya kesini. Oke? Berarti sama kayak NM ya Bang, jalan-jalan ke luar negeri ya Bang. Saya nggak sama dengan dia. Dia perempuan, saya laki-laki. Oh gitu. Bang buat netizen dong. Bang, sudah ya? Abang takut nggak dilaporin di kita Bang kemarin Bang? Nggak ada takut. Apa itu takut roti? Oke Bang. Thank you. Buat netizen apa Bang? Masih goreng enak kali Bang. Saya nggak mau nanti kalian anggap saya. Bang, belum pada makan Bang. Bang dadah. Bang, mobilnya apa nih Bang? Dadah Wel. Bang, keluar negeri mau ngapain Bang? Keluar negeri Bang. Mau ngapain Bang? Mau jalan, mau kerja. Ngurangin stres Bang. Ngurangin stres. Enggak. Healing ya Bang, healing. Enggak. Healing negeri boleh Bang. Kalau misalkan dituding takut Bang, kabur gimana itu Bang? Mau ngilangin. Kenapa kalian nggak bilang? Kenapa kalian bilang dia? Kenapa kalian nggak bilang dia lari juga? Nggak dia ulang tahun anaknya. Iya. Wow, ulang tahun. Saya juga nggak bisa ulang tahun apa? Jadi kalau netizen bilang kabur enggak ya Bang ya? Saya ini tidak pernah takut dalam urusan penegakan hukum dan saya bagian dari penegakan hukum. Oke? Oke. Clear. Takbir Bang. Nah, jadi kita itu, kalian itu kalau membuat berita, harusnya kalian tanya, ini ada laporan, jangan ngoceh-ngoceh, buat seperti saya, dia zoom dari sana, bicara. Jangan ngoceh-ngoceh, nanti makin banyak unsurnya, ya. Oke, siap. Terima Oke. kasih. Sosial media nggak Bang untuk menutup akun salah satu ini Bang NM? Kan di situ kan ada penghinaan Abang di situ Bang. Apanya? Kan ada di akun Instagram kan tentang ini. Itu sudah saya laporin. Akan ada. Sudah saya laporin. Itu dasar saya satu, ya. Oke? Oke Bang. Bang Titi DJ ya Bang. Saya tidak tipe public figure yang takut berhadapan dengan media karena saya bersama kalian dulu 12 tahun. Thank you. Bang selama jalan-jalan jangan zoom dulu ya Bang ya.
Ada di martabak anak Bang. Rijal, kamu ini. Rijal, kamu ini Jal. Thank you. Dadah. Tos lagi bang. Tos. Nah, tos. Bang, makasih ya bang. Titi DJ bang. Yuk, Mas ya. Bye-bye. Jangan di rumah aja dulu, Jal.